Jadi kenapa sih Qatar itu bisa jadi negara yang kaya banget? Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai negara Qatar itu sendiri, teman-teman. Mulai dari profil dari negara tersebut, kemudian budaya masyarakatnya seperti apa, terus juga sistem hukumnya bagaimana, dan juga kita juga akan membahas tentang alasan utama mengapa Qatar bisa menjadi negara yang kaya banget. Yakni kita bedah satu persatu sektor-sektor utama yang ada di negara Qatar, seperti sektor minyak dan gas, dan juga sektor pariwisata, teman-teman semua. Sekarang mari kita beralih kepada bagian pertama ya, yaitu tentang profil dari negara Qatar sendiri. Jadi sebenarnya Qatar itu negara apa sih, teman-teman semua? Jadi Qatar adalah negara kecil di Teluk Persia yang memiliki kekuatan ekonomi yang sangat makmur. Jadi negara ini kuat banget ya dalam segi ekonominya, teman-teman semua. Negara ini merupakan negara keamiran ya. Jadi negara ini dipimpin oleh seorang emir secara turun-temurun, teman-teman semua, dan dikuasai oleh keluarga Al Thani sejak abad ke-19. Bentuk pemerintahan dari negara ini adalah monarki konstitusional, di mana kekuasaan pemerintah terletak di emir itu sendiri, namun dengan pembatasan tertentu, yakni konstitusi dari Qatar. Sebelum kemerdekaannya pada tanggal 3 September 1971, negara Qatar adalah negara protektorat milik negara Inggris. Jadi negara ini sebelumnya dilindungi oleh negara Inggris. Jadi kalau kita lihat secara demografis, Qatar adalah salah satu negara dengan penduduk terkaya di dunia, teman-teman. Hal ini bisa kita buktikan dengan data dari World Bank yang menunjukkan bahwa Qatar menduduki peringkat 5 dari 179 negara dengan GDP per kapita tertinggi di dunia, di mana jumlah GDP per kapitanya dalam negeri ini berjumlah 114.000 US dollar, dan itu adalah data pada tahun 2022. Ekonomi Qatar ditopang oleh industri minyak dan gas, yang dimana kedua industri ini, yakni migas, bertanggung jawab atas 70% dari total pendapatan Qatar. Kemudian kalau kita lihat dari segi pertumbuhan ekonominya, Qatar merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil, teman-teman. Terbukti bahwa dalam tahun 2022 sendiri, tingkat pertumbuhan ekonomi Qatar dinilai sebesar 4,8%, yang dimana angka ini didorong oleh permintaan yang kuat dalam hal gas alam cair kepada negara Asia. Qatar diperkirakan pertumbuhan ekonominya akan terus tumbuh pada beberapa tahun yang akan mendatang. Pertumbuhan ekonomi Qatar diperkirakan akan mencapai 4,5% pada tahun 2023. Selain itu, Qatar juga telah berupaya untuk mengembangkan sektor pariwisatanya dalam beberapa tahun terakhir, teman-teman. Negara ini telah berinvestasi dalam sejumlah fasilitas yang menopang sektor pariwisata, seperti menjadi tuan rumah untuk FIFA World Cup tahun 2022, pendirian bandara internasional, dan sebagainya, teman-teman. Jika dilihat secara demografis, teman-teman, Qatar adalah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Pemerintah Amerika Serikat memperkirakan pada tahun 2020 terdapat sejumlah 62,5% dari total penduduk Qatar yang beragama Islam, yang dimana dari angka 62,5% tersebut merupakan angka dari total populasi penduduk di negara Qatar yang berjumlah 2,5 juta penduduk. Jadi berdasarkan data tersebut, terdapat setidaknya 1,5 juta penduduk dari negara Qatar yang beragama Islam. Qatar adalah negara yang memiliki keberagaman dalam golongan penduduknya, teman-teman semua. Faktanya, menurut penelitian, pada tahun 2019 tercatat bahwa penduduk asli Qatar hanya berjumlah 300.000 dari total jumlah penduduk yang ada di Qatar, atau sekitar 10 sampai dengan 11% dari total penduduk. Nah, secara demografis terlihat ya kan, kalau mayoritas dari penduduk Qatar adalah beragama Islam, yang dimana hal ini memiliki implikasi terhadap keberlakuan sistem hukum yang berlaku di negara Qatar, yakni sistem hukum Islam. Namun perlu diketahui juga, teman-teman semua, bahwa sebenarnya sistem hukum yang berlaku di Qatar adalah sistem hukum campuran, teman-teman, yang dimana tidak hanya berlaku hukum Islam, walaupun tercatat dalam konstitusinya ya, bahwa hukum yang berlaku atau sumber hukum utama dari segala peraturan perundang-undangan adalah hukum Islam. Tidak hanya hukum Islam yang berlaku sebagai dasar dari pembentukan peraturan perundang-undangan atau sumbernya, teman-teman, tapi juga terdapat beberapa sistem hukum lainnya seperti sistem hukum Barat atau Eropa kontinental, dan juga sistem hukum adat. Oke, sekarang jadi gua akan mengambil pendapat dari Michael Gross dan juga Rami Syiah. Jadi kedua cendekiawan ini menuliskan suatu paper yang pada pokoknya membahas tentang sistem hukum yang ada
ada di negara Qatar. Jadi judulnya adalah Construction Law in Qatar and the UAE, The Key Differences. Jadi dijelaskan dalam papernya mereka ya, bahwa berdasarkan rumusan pasal 1 Konstitusi Qatar, atau biasa dalam bahasa Arab disebutkan sebagai Dastur Qatar, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa hukum Islam berperan sebagai sumber hukum utama dalam peraturan perundang-undangan. Tetapi hal ini bukan berarti bahwa hukum Islam adalah sumber hukum yang mutlak dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi berdasarkan penjelasan yang tadi ya teman-teman, hal ini menimbulkan ruang bagi keberlakuan hukum dari hukum adat maupun hukum barat teman-teman sebagai dasar dari materi pembentukan peraturan perundang-undangan. Faktanya, terdapat peradilan umum atau peradilan adliyah dalam bahasa Arab yang diperuntukkan bagi warga negaranya yang tidak beragama Islam untuk mengadili baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana teman-teman. Jadi terlihat ya bahwa hukum Islam bukan merupakan satu-satunya sistem hukum yang berlaku dalam negara ini, yang dimana hal ini menyebabkan adanya suatu pluralisme hukum di negara ini sebagaimana layaknya di Indonesia. Karena kita tahu kalau di Indonesia kan ada juga ya kan, selain peradilan umum ada juga peradilan agama. Tetapi kalau di Qatar beda teman-teman. Peradilan agama ini atau peradilan syariah itu nggak hanya untuk mengadili perkara perdata aja kayak misalkan perkara perkawinan, zakat atau enggak ekonomi syariah, tapi benar-benar persis kayak peradilan yang di Aceh teman-teman. Jadi bisa juga mengadili perkara-perkara pidana gitu loh. Kalau kita misalkan lihat dari Qatar sendiri, sebenarnya ada beberapa peraturan perundang-undangan yang memang memakai dasar hukum dari barat. Kayak misalkan contohnya adalah Undang-Undang Qatar nomor 22 tahun 2004. Jadi pada pokoknya undang-undang ini mengesahkan suatu kitab undang-undang hukum perdata teman-teman. For your information teman-teman, kitab undang-undang hukum perdata yang dimaksud di sini dalam Undang-Undang Qatar nomor 22 tahun 2004. Kalau misalnya kita lacak sejarah pembentukannya, terlihat bahwa sumber hukum dari KUH Qatar ini berasal dari negara Mesir teman-teman. Yang dimana kalau misalkan kita tarik lagi asalnya dari mana, pada ujungnya berasal dari Kode Napoleon, yang dimana Kode Napoleon juga merupakan basis bagi KUH Perdata Indonesia yang kita kenal dewasa ini. Nah, jadi Undang-Undang Qatar nomor 22 tahun 2004 ini atau KUH Perdata Qatar mengatur beberapa hal yang pokok dalam hukum perdata, seperti kayak misalkan mengenai asas umum perjanjian, syarat-syarat perjanjian, kemudian kayak hal-hal yang membuat tidak sahnya perjanjian, serta syarat sahnya dan juga syarat pembatalan dari perjanjian. Mungkin kalau misalkan kita lihat dalam Undang-Undang Qatar ini lebih mengarah kepada kepentingan untuk hubungan kontrak teman-teman semua. Sedikit intermezzo ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari KUH Perdata Qatar ini, kalau misalkan kita lihat dari sejarah pembentukan negara Qatar, kita tahu ya kan kalau Qatar itu negara protektorat ya kan sebelumnya dari negara Inggris. Tapi faktanya kalau misalkan kita lihat dalam KUH Qatar sendiri, tidak ditemukan satupun pasal yang memiliki pengaruh dari hukum common law atau dari hukum Inggris itu teman-teman. Jadi isi dari KUH Qatar itu semuanya berasal dari Kode Napoleon teman-teman. Bahkan dari asas-asas seperti misalkan asas kebebasan berkontrak, asas Pacta Sunt Servanda, itu semua kalau misalkan kita bandingkan dengan KUH Perdata Indonesia, yang dimana dua-duanya termasuk yang Qatar ini memiliki latar belakang yang sama, asalnya sama, yakni dari Kode Napoleon, bisa ditemukan pasal-pasalnya teman-teman. Mungkin dalam video ini gue nggak bakal sebutin ya pasal-pasalnya itu misalkan dari pasal berapa. Mari kita move on ke bahasan selanjutnya ya teman-teman, yakni tentang sektor-sektor unggulan di negara Qatar. Untuk menjawab permasalahan kenapa kok Qatar bisa menjadi negara yang kaya banget? Jadi terdapat 3 sektor utama dari negara Qatar yang sekarang lagi naik-naiknya teman-teman. Yakni yang pertama ada sektor minyak, terus juga ada sektor gas, dan yang terakhir ada juga sektor pariwisata. Oke, selanjutnya kita perlu tahu ya teman-teman, kalau sebelumnya juga udah disebutin bahwa industri minyak dan gas berkontribusi terhadap 70% total pendapatan dari negara Qatar. Mari kita lihat teman-teman, sebanyak apakah minyak yang dimiliki oleh negara Qatar. Pada per 1 Januari tahun 2023, terdapat setidaknya 25,2 miliar barel cadangan minyak mentah yang Qatar miliki teman-teman. Oke, jadi perlu diketahui ya bahwa Qatar adalah salah satu negara penghasil gas alam terbesar di dunia. Diperkirakan cadangan gas alam cair dari Qatar itu sekitar 24,7 triliun meter kubik teman-teman, atau sekitar 12,5% dari total cadangan gas alam yang dimiliki oleh dunia. Selanjutnya gue mau tunjukin nih data dari Kementerian Keuangan ya, bahwa tercatatnya pada tahun 2022 Qatar memperoleh pendapatan minyak dan gas sebesar 117,6 miliar Qatar rial
Atau kalau misalkan dikonversi ke dolar, itu jumlahnya senilai 32,3 miliar US dollar. Itu total kontribusinya lebih dari 70%. Nah, terlepas dari jumlah minyak dan gas yang dimiliki oleh negara Qatar, perlu diketahui bahwa industri minyak dan gas di negara Qatar dikendalikan penuh oleh badan usaha milik negara miliknya yang bernama Qatar Energy. Jadi Qatar Energy ini memegang kuasa penuh atas segala bentuk sektor energi nasional. BUMN ini telah diberikan hak untuk menjalankan atau memberikan izin atas pengelolaan minyak dan gas. Perlu kita ketahui bahwa dasar hukum dari kewenangan dari Qatar Energy ini bisa kita lihat dalam Undang-Undang Qatar nomor 3 tahun 2007 tentang sumber daya alam dengan perubahannya. Jadi tadi udah dijelaskan ya kalau Qatar Energy. Untuk lebih rincinya kita bisa lihat ke dalam Dekret Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Salah satu pilar dari Qatar National Vision tahun 2023 adalah pemerintah Qatar ataupun negara dari Qatar itu sendiri berusaha untuk melakukan diversifikasi ekonomi. Jadi salah satu upaya untuk mendiversifikasi ekonominya adalah dengan menguatkan industri sektor pariwisata. Kalau misalkan kita melihat dari data teman-teman semua, pada tahun 2022 sendiri tercatat bahwa industri sektor pariwisata berkontribusi sebanyak 10% dari total GDP di negara Qatar, yang dimana kontribusi tersebut berjumlah senilai kurang lebih 23 miliar US dollar. Berdasarkan rencana Qatar pada tahun 2030, Qatar berencana untuk meningkatkan kontribusi sektor industri pariwisata ini menjadi sebanyak dari yang sebelumnya hanya 10%, jadi sebanyak 12%. Nah, hal ini dilakukan karena mengingat dari potensi besar dari industri ini setelah kejadian pada saat penyelenggaraan FIFA World Cup tahun 2022. Oke, sebagai penutup teman-teman, perlu diketahui juga segala bentuk kebijakan dari industri sektor pariwisata ini diatur oleh 3 lembaga negara yang berkaitan teman-teman. Seperti pertama terdapat lembaga Qatar Tourism, kemudian terdapat pula Kementerian Perdagangan dan Industri, dan juga terdapat pula Kementerian Dalam Negeri. Oke, jadi kalau menurut para pengamat sendiri bagaimana kira-kira? Jadi pelajaran apakah yang kira-kira bisa diambil oleh Indonesia dari negara Qatar ini agar bisa jadi kaya banget, ya kan? Yuk komen di bawah.